Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi tentang kinerja ekspor Lampung akan kita lanjutkan. Pak Dwi, salah satu program Kementerian Keuangan ini kan ada yang disebut klinik ekspor. Sebetulnya apa sih klinik ekspor ini dan seperti apa penerapannya di Lampung? Ya, baik. Ini Pak Widodo. Jadi yang kita kenal klinik ekspor itu sebenarnya suatu kegiatan program, baik itu di kantor pelayanan, yang ada di kantor Bea Cukai Lampung ataupun di kantor wilayah, kita berikan klinik ekspor. Klinik ekspor ini sebenarnya kita menampung pertanyaan, itu baik lewat misalnya medsos, lewat telepon, ataupun datang sendiri. Jadi pengusaha itu datang misalnya, oh saya pengen ekspor nih Pak, kira-kira harus perlunya seperti apa. Jadi di situ kita tampung seperti itu. Jadi apa saja sih yang berani, misalnya barang seperti ini boleh nggak sih Pak, nanti caranya seperti apa. Itu salah satu. Terkadang juga malah ada perusahaan itu yang belum punya perusahaan belum punya SIUP, belum punya caranya berdirikan perusahaan itu seperti apa. Kita bantu dari situ, karena habis itu kan harusnya beri tahap-tahapnya seperti apa. Nah itu dari situ, dari proses-proses seperti itu kita asistensi lah, kita kawal di situ. Nah berkembangnya waktu, kemudian adanya program PEN ini sendiri kan kita mau nggak mau harus aktif nih, kita harus jemput bola. Nah, akhirnya kita namanya kegiatan yang custom visit customer gitu. Jadi ada kegiatan dari kita ini mengunjungi perusahaan-perusahaan, calon-calon eksportir, UMKM yang ada, kita datangin di situ. Memang itu tidak mudah karena memang mengenalkan peran Bea Cukai yang ada, itu kan perlu waktu. Kita datang berseragam itu kadang takut Pak itu. Itu betul tuh di daerah-daerah gitu. Dan kita kenal UMKM kita banyak sekali Pak. Beragam sekali, dari seluruh daerah itu ada, jumlahnya itu banyak sekali, dan itu produk-produk yang ada yang mereka pun juga macam-macam tuh, dari olahan makanan, kerajinan tangan, belum petani-petani yang seperti itu. Ya itulah, mereka perlu edukasi, perlu sosialisasi, caranya seperti apa. Nah kalau kegiatan itu salah satunya pernah yang dilakukan dari teman-teman di Bea Cukai Lampung itu ke salah satu di kota Lampung mana itu ada desa devisa. Jadi kita salah satu ya sosialisasi edukasi itu ke petani manggis. Jadi kita coba mengedukasi mereka cara gimana seperti itu. Jadi kita harapkan kegiatan-kegiatan itu bisa aktif. Jadi kita turun langsung. Jadi kalau dulu kan Bea Cukai itu hanya menunggu di kantor ya. Ya. Kalau sekarang justru proaktif turun langsung ke betul calon-calon eksportir. Kalau gimana dengan UKM kita? Ya, itu tadi kan memang kalau dari segi Bea Cukai kita nggak punya database UMKM itu sendiri Pak. Jadi kita nggak tahu di daerah mana mereka butuh apa seperti itu. Mau nggak mau, jadi kita harus sinergi, kerjasama, koordinasi dengan dinas-dinas yang ada, dari instansi yang ada di sini. Kita dengan koperasi UMKM, dinas dari perdagangan, kita mulai kolaps ini. Kita mulai kerjasama. Siapa-siapa saja sih mereka yang butuh seperti itu. Kita mulai bina dari misalnya ada suatu UMKM yang membutuhkan pembiayaan, kita salurkan mereka butuhnya seperti apa sih, ya kita salurkan adanya LPI, ada Bank Indonesia ataupun lembaga pembiayaan yang lainnya. Seperti itu kita mulai. Jadi harus aktif ini, kita harus mulai bergerak. Tadi disampaikan bahwa dominasi ekspor Lampung itu dari bahan apa? Sumber daya alam ya. Kalau untuk UKM, seberapa kontribusi UKM terhadap ekspor Lampung? Apakah menunjukkan angka kenaikan yang signifikan selama pandemi ini? Jadi itu tadi saya kembali bahwa kalau di Bea Cukai kita tidak tahu datanya. Data base-nya UKM itu seperti apa. Jadi kalau kita kenal sama eksportir, otomatis itu perusahaan-perusahaan besar. Nah, sebenarnya dari bawahnya ke bawahnya itu mulai nih. Misalnya, kita kenal ada eksportir kopi. Di bawahnya kan ada nih. Misalnya pengumpul kopi, petani, dan sebagainya. Dia harus mulai seperti itu. Jadi, siapa tahu dari mereka itu nanti tumbuhnya sebagai eksportir baru, karet, dan sebagainya, ataupun eksportir yang lain. Kita mulai seperti itu. Terkadang juga yang justru yang kecil itu nggak kelihatan. Misalnya olahan makanan, kayak keripik pisang itu Pak, keripik pisang atau kerajinan dari anyaman dan sebagainya, itu harus mulai kita gali seperti itu. Jadi, nah sarannya seperti apa? Kadang kan mereka nggak tahu harus seperti itu. Ternyata kita kan punya saluran, misalnya tidak harus ngirim satu kontainer banyak.
Jadi kita bisa mengirim misalnya dengan misal cuma 10 kilo, 20 kilo, asal kita sudah punya pembeli di luar negeri, kita salurkan lewat jasa titipan barang kiriman pos, itu ekspor juga. Yang selama ini kadang mereka harus lewat mana, itu seperti hal-hal seperti itu harus kita sajikan. Jadi nggak harus bayangan kita itu kan, bayangan masyarakat awam, ekspor tuh harus pakai kontainer yang besar-besar. Jadi kalau emang udah berapa perusahaan, yaitu namanya konsolidator, kita kumpulkan jadi kontainer ini. Jadi bisa jadi loh sebenarnya asal kita sudah punya buyer di luar negeri, tidak harus full dan asal mereka secara hitung-hitungan mencukupin, ada untungnya seperti itu. Jadi bisa berangkat. Kalau nggak bisa itu tadi salurnya misalnya ada lewat kantor pos. Nanti kita harapkan moga-moga pandemi ini segera berakhir, penerbangan internasional kita bisa berjalan, Pak. Itu juga moga-moga itu sebagai salah satu media juga untuk bisa kargonya itu bisa berjalan ke luar negeri. Terus untuk klinik ekspor ini bagaimana respon pengusaha di Lampung menanggapi pendampingan dari pihak Bea Cukai? Betul. Jadi ya itu tadi kan dari pihak-pihak UMKM atau calon eksportir itu kan selama ini kan nggak ngerti peran Bea Cukai seperti apa. Jadi akhirnya kita nggak hanya dari mereka merasa terbantu. Jadi selama mereka hasilnya. Jadi kalau saya Pak Widodo ingat bahwa salah satu misalnya kita udah engagementnya jalan dengan mereka, itu mesti biasanya ada pertanyaan kedua. Atau kalau kita misalnya Bapak ngirim barang online, udah repeat order lah gitu. Nah itu saya tandain misalnya gini, Bapak udah nanya, berapa hari kemudian, seminggu kemudian nanya lagi, udah mulai berkembang kan, berarti itu udah mulai masuk kita. Jadi tidak hanya sekali kita datang, ketemu, kenal, selesai gitu enggak. Ternyata mereka akan, itu yang salah satu seperti itu. Ada beberapa perusahaan seperti itu. Pertama kita kenal, oke. Karena begini Pak Widodo, Bea Cukai sendiri terhadap eksporter yang ada, itu belum tentu kenal. Karena apa? Karena secara sistem itu mereka itu tidak berhubungan dengan Bea Cukai. Dia secara online, datanya itu online, dia tinggal kirim data ini barang ke konter, nggak ketemu Bea Cukai, kecuali memang barang-barang yang harus dilakukan pemeriksaan fisik. Bea Cukai sendiri harus mengenal eksporter yang ada, apalagi yang calon-calon eksporter, itu perlu. Jadi kita perlu data eksporter kita siapa. Akhirnya kita melakukan terus nih. Terus fisik, kegiatan kunjungan, akhirnya kan kita bisa mengenal. Salah satunya ini, acara Corner Ekonomi ini kan, kita mengenal ke masyarakat ini, peran Bea Cukai seperti apa. Oh, Bea Cukai gitu ya, itu salah satunya seperti itu. Itu harus kita terus, kita ini seperti ini. Mereka, alhamdulillah antusias lah. Jadi intinya komunikasi dan tidak hanya berhenti sekali pukul, dua kali pukul. Itu berarti kan kita seolah nggak formalitas nyelesain aja. Tapi kalau kita kawal lagi, akhirnya oh iya ya. Gitu. Akhirnya kan itu. Jadi peran Bea Cukai itu tidak semata-mata menggali penerimaan negara, tidak semata-mata kita menggagalkan penyelundupan seperti itu. Ada peran lain yang fungsinya seperti industrial assistant, adanya trade facilitator. Ini dua peran fungsi dari Bea Cukai yang selama ini kadang tidak kelihatan. Gitu. Jadi bukan hanya peran menggagalkan penyelundupan dan yang terkenalnya seperti itu. Pemirsa, diskusi akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.